Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan mengenai tugas asinkronus pertemuan 5. Kami beranggotakan saya sendiri, Lazuardi Solehudin Nursuhud, lalu ada Topas Tauhid, dan ada Akbar Prastowo. Kita langsung lanjut saja ke soal nomor 1. Di sini ada rangkaian yang harus kita sederhanakan. Kita langsung saja. Yang pertama dengan cara kita akan memindahkan pick off point ke depan blok. Sesuai yang ada di ilustrasi rule yang ada di sini, di mana yang tadinya pick off point berada di belakang blok yang bernilai G ini, kita akan memindahkan pick off point-nya ke depan blok yang bernilai G. Namun uh, di sini blok yang bernilai G-nya itu ada lagi. Eh, Hasilnya kita bisa lihat seperti di gambar yang kedua ini. Kita sudah bisa melihat ya, pick off point-nya sudah pindah yang tadinya di belakang, sekarang menjadi di depan blok yang bernilai 1/S. Namun 1/S-nya ada juga di sini. Nah, selanjutnya kita akan menggabungkan blok paralel, di mana blok paralel itu ada di sini, kedua blok ini yang bernilai 5 dan 1/S. Kita akan menggabungkan menjadi seri berdasarkan rule yang ada di sini. Kita akan menggabungkannya menjadi seri dengan cara nilai G blok yang ada di sini yang bernilai G1 akan ditambah atau dikurang sesuai yang ada di sini dengan blok yang bernilai G2. Jika di sininya plus, maka operasinya itu akan juga plus. Dan jika di sini operasinya minus, maka di sini juga operasinya minus. Karena di sini plus, maka kita menggunakan rumusnya yaitu nilai yang ada di G1 ditambah dengan nilai yang ada di G2. Jadi nilai yang ada di nilai yang ada di 5 ini kita akan menambahkan dengan blok yang bernilai 1/S ini. Nah, hasilnya kita bisa melihat di gambar yang ketiga. Di sini kita sudah menambahkan yang hasilnya 5S plus 1/S. Langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi summing point yang ada di sini dengan cara rule yang ada di sini. Nah, kita akan mengeliminasi summing point-nya yang tadinya paralel seperti ini di blok yang bernilai G dan blok yang bernilai H akan menjadi seri dengan cara uh, kita akan membagi G per 1 plus minus atau plus G dikali H. Nah, jika pointer yang di sini itu plus, maka pointer yang di rumus di sini itu minus. Jika pointer yang ada di sini minus, maka uh, operasi operasi yang ada di sini itu menjadi plus. Kita langsung saja ke ininya, perhitungannya. Di sini kita akan memisahkan di mana kalau di sini itu nilai blok G-nya itu adalah 10/S plus 5. Yang ini yang di sini ya. Selanjutnya untuk nilai yang berada di blok H yaitu 5S plus 1/S. Sesuai yang rumus ada di sini, G per 1 plus G kali H, maka kita masukkan G-nya yaitu 10 per S plus 5 per 1 plus ini di dalam kurung, di sininya G, kita masukin lagi 10 per S plus 5 dan dikali H-nya yaitu 5S plus 1 per S. Dan yang ada di penyebutnya ini kita akan mengkali dan menambahkan 1. Hasilnya itu ada di sini ya. Selanjutnya kita akan memindahkan bilangan penyebut ini ke atas dengan cara menukarnya ya. Uh, oh ya, ini kita akan pecahkan terlebih dahulu ya. S kuadrat
plus 5S ini kita pecahkan menjadi S dikali S plus 5. Nah, eh, selanjutnya kita akan menukar seperti yang ada di gambar ini, yang tadinya di bawah menjadi di atas, yang tadinya di atas menjadi di bawah, karena kita akan menaikkan penyebut ini ke atas. Lalu ini karena sama-sama ada S plus 5, di sini juga ada S plus 5, kita coret, dan hasilnya kita akan mengkali 10 kali S dan S kuadrat plus 55S plus 10 dikali 1. Hasilnya seperti ini, 10S per S kuadrat plus 55S plus 10. Nah, uh, yang dimana hasil pengubahan menjadi serinya itu bisa kita lihat pada gambar ini, kita sudah merubahnya menjadi seri. Langkah selanjutnya kita menjadikan uh, seri yang ini, kedua blok ini menjadi satu, kita gabungkan dengan cara rule yang seperti ini ya. Jadi blok yang bernilai G1 dan blok yang bernilai G2 ini kita kali G1 dan G2. Hasilnya kita mengkalikan 10S per S kuadrat plus 55S plus 10 dikali 1 per S. Hasilnya kita tinggal coret saja S-nya di sini. Hasilnya yaitu 10 per S kuadrat plus 55S plus 10. Dan kita bisa lihat hasil akhirnya untuk menyederhanakan rangkaian pada soal nomor 1 ini seperti gambar yang ada di sini. Mungkin itu saja untuk nomor 1, kita akan lanjut ke nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akbar Prastowo, NIM 1103 204 kelas TK 4403 akan menjelaskan tentang bagaimana pengerjaan oleh kelompok kami untuk soal nomor 2 tugas asinkronus pertemuan kelima mata kuliah sistem kendali dan mekanika. Di sini untuk soal nomor 2 itu kita diberi soal di mana sudah diketahui nilai M-nya yaitu 10 kg, nilai K-nya itu 10 Newton per meter, kemudian nilai B-nya 50 nanosecond per meter, kemudian nilai VT-nya itu 0, terus kecepatan awalnya dia adalah Y aksen T-nya itu 0, dan initial position atau posisi awalnya Y0 sama dengan 2. Di sini untuk menentukan respon sistem YT itu pertama kita mencari YS dulu, dimana rumus YS-nya didapatkan sama dengan dimana rumus YT di sini adalah MT plus B dikali Y0 dibagi MT kuadrat plus BT plus K, dimana di rumus ini kita akan masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi. Untuk nilai M-nya adalah 10, kemudian nilai B-nya itu 50, nilai Y0-nya itu 2, terus ini MT kuadratnya nilai M-nya 10, BT-nya itu 50T, tambah K-nya itu 60, kemudian menjadi 20T plus 100 per 10T kuadrat plus 10 plus 50T plus 60, terus kemudian dibagi 10 semua menjadi 2T plus 10 per T kuadrat plus 5T plus 6, di mana untuk menentukan nilai dari zeros dan poles-nya ini, itu kita setelah nilai ini kita cari persamaan di masing-masing nilai ini. Jadi untuk persamaan 1 itu dia untuk nilai zeros, dan persamaan 2 itu untuk nilai poles, di mana untuk persamaan 1 nilai zeros-nya diketahuinya 2T plus 10 sama dengan 0, 2T sama dengan minus 10, sehingga nilai T-nya didapatkan minus 5. Kemudian untuk persamaan 2 diketahui itu dia adalah T plus 3 dikali T plus 2, di mana hasilnya adalah
T kuadrat plus 5T plus 6 sama dengan 0. Kalau dipecahin lagi menjadi T plus 2 atau T plus 3. Sehingga nilai Polsnya itu adalah T plus 2, T plus 2 dan T plus 3, di mana nilai Polsnya menjadi min 3 dan min 2. Kemudian selanjutnya setelah kita telah mendapatkan nilai untuk nilai poles dan zeronya, kita masuk ke pecahan parsial, di mana untuk pecahan parsial sendiri persamaan YT-nya adalah T plus 5. T plus 5 ini karena dia dari zeros, T plus zeros-nya dibagi sama nilai dari polesnya, yaitu T plus 3, T plus 2 menjadi YT K1 plus K2 per T plus 2 per T plus 3. Sehingga untuk mencari di sini kita disuruh mencari nilai K1 dan K2. Nah, untuk mencari nilai K1, K1-nya jadi T min T1 dikali nilai zeros-nya, kemudian dibagi sama nilai poles-nya. Sehingga untuk nilai T1 sama dengan min 2, karena T di sini dianggap sama dengan T1, nilai T1, maka dapatkan persamaan atau perhitungan T plus 2 dikali T plus 5 per T plus 2 dikali T plus 3. Karena di sini ada T plus 2, kemudian juga ada T plus 2, maka bisa dicoret seperti ini, sehingga didapatkan hasilnya T plus 5 per T plus 3, di mana masing-masingnya dimasukkan minus 2, didapatkan nilai untuk K1-nya sama dengan 3. Kemudian untuk nilai K2-nya sama seperti K1 tadi, T-nya itu nilai T di sini sama dengan T2, sehingga didapatkan persamaannya itu T plus 5, T plus 3 dikali T plus 5, kemudian T plus 2 dikali T plus 3, karena di sini juga ada T plus 3, terus di sini ada T plus 3, maka tinggal kita coret saja, sehingga didapatkan T plus 5 per T plus 2, di mana setelah nilai T yang di sini itu dimasukkan ke persamaan ini, maka didapatkan nilai K2-nya adalah minus 2. Sehingga untuk persamaan pecahan parsialnya YT sama dengan 3 per T plus 2 ditambah minus 2 per T plus 3. Kemudian di sini kita mencari persamaan YT dengan menggunakan transform inform Laplace, di mana YT-nya seperti ini persamaannya. Setelah itu dari perhitungan ini kita dapatkan nilai persamaan yaitu 3E pangkat minus 2T min 2E pangkat minus 3T. Di mana setelah itu dari transformasi Laplace ini kita temukan bahwa E pangkat minus AT itu sama 1 per S plus A, di mana hasil akhirnya yang kita dapat adalah YT itu sama dengan 3E min 2T per 2E min 3T. Untuk grafiknya sendiri kami menuliskan menggunakan web GeoGebra sesuai dengan hasil akhir yang kami dapatkan, maka grafik yang didapatkan seperti ini. Mungkin selanjutnya nanti lanjutkan untuk pembahasan atau penjelasan nomor 3. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan kembali untuk membahas tugas nomor 3 dari tugas asinkronus pertemuan kelima, di mana di sini untuk soal nomor 3 yaitu diketahui terdapat 2 blok diagram, yaitu blok diagram pada gambar A sama blok diagram pada gambar B. Nah, untuk soalnya sendiri adalah kita di sini diminta untuk menentukan GS dan HS ini yang ada pada blok diagram gambar B itu memiliki nilai yang ekuivalen dengan blok diagram yang ada pada gambar A. Jadi apakah kita disuruh menentukan apakah blok diagram
pada gambar B ini ekuivalen dengan blok diagram pada gambar A. Nah, di sini saya yang pertama untuk menentukan apakah blok diagram ini ekuivalen dengan blok diagram A, itu rules yang pertama saya pakai adalah moving a pick off point behind a block. Jadi memindahkan titik ini yang tadinya itu di depan dari blok G ini dipindah menjadi di belakang dari blok G ini. Sehingga kalau dari soal kita memindahkan titik yang ada di sini sebelum blok 1/S+10 dipindah menjadi di setelah blok di 1/S+10, sehingga diagramnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk nilai yang ada di kotak ini itu kalau berdasarkan rumus, jadi setelah pick off point-nya ini dipindahkan ke belakang dari blok G ini, maka dia di percabangan itu akan terdapat blok yang memiliki nilai 1/G. Nah, di sini karena dia pindah tadinya di sebelum blok 1/S+10, kemudian dia pindah menjadi pick off point-nya pindah menjadi di belakang dari blok 1/S+10, sehingga rumusnya jadi 1/G sama dengan 1 per nilai G yang dilewatin atau dipindah, yaitu adalah 1/S+10. Kemudian setelah melakukan perhitungan didapatkan nilai yaitu S+10, sehingga nilai yang ada di kotak atau nilai yang ada nilai untuk 1/G yang ada di sini itu adalah S+10. Kemudian selanjutnya rules yang kedua yang saya gunakan adalah moving a summing point behind a block. Jadi di sini saya akan memindahkan titik summing point ini. Tadinya dia ada di depan dari blok 1/S+10, saya pindahkan menjadi di belakang dari blok 1/S+10, sehingga didapatkan diagram seperti ini. Nah, untuk diagram seperti ini, itu nilai kenapa dia ada 1/S+10 di sini, karena berdasarkan aturan yang saya gunakan, jadi summing point-nya dari sebelum blok yang bernilai G ini ada di depan, kemudian setelah dipindahkan di belakang dari blok G ini, jadi dia juga memiliki nilai juga yaitu yang sama dengan blok G yang ada di sini. Sehingga nilai yang ini itu sama dengan nilai yang di sini. Seperti itu. Kemudian ini diagram setelah dilakukan rules moving a summing point behind a block. Selanjutnya saya di sini menggunakan eliminating a feedback loop. Maksudnya di sini adalah saya akan menghilangkan loop yang ada pada diagram, contohnya seperti ini, menjadi satu rangkaian seperti ini. Di mana di gambar sebelumnya yang ini, di sini kita akan menghilangkan loop yang ada di sini. Nah, untuk menghilangkan loop di sini, makanya kita menggunakan eliminating feedback loop ini. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan, di sini itu adalah rumusnya G/1 plus minus GH. Atau maksudnya, jika di sini itu dia nilainya minus, maka penjumlahan yang di 1 plus minus ini akan berubah menjadi 1 plus GH. Begitupun sebaliknya, apabila di sininya plus, maka di rumusnya menjadi 1 minus GH. Nah, di sini
dia menjadi G per 1 plus GH karena awalnya dia adalah minus pada titik temu summing point di sini. Kemudian sama G plus per 1 plus GH ini didapatkan sama dengan 1 per 1 plus nilai G-nya itu kita asumsikan 1 karena di sini dia tidak ada blok ya. Jadi kita asumsikan nilai yang ada di garis ini itu 1. Kemudian di sini G-nya bernilai 1 dibagi 1 plus G-nya di sini kan dia 1. Jadi karena 1 dikali H-nya itu kan dia 1 per S plus 10. Eh, jadi hasilnya adalah 1 per 1 plus 1 per S10. Dengan nilai akhir yaitu menjadi S plus 10 per S plus 11. Sehingga yang tadinya dia seperti ini menjadi seperti ini rangkaiannya. Menjadi rangkaian yang seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat terdapat rangkaian seri di sini ya. Karena tadi yang ini itu sudah dilakukan eliminating feedback loop. Sehingga menjadi 1 plus S plus 5, terus rangkaian selanjutnya itu ada 1 plus S plus 10. Nah, kemudian nilai yang di kotak ini didapatkan dari nilai yang ada di sini. Nah, jadi S plus 10 per S plus 11. Selanjutnya, kita ke rules yang terakhir, yaitu rules combining blocks in cascade. Maksudnya, di sini saya akan menggabungkan rangkaian seri ini menjadi satu rangkaian dengan rumus G1 dikalikan G2 dikalikan G3 sama dengan 1 per S plus 5 dikali 1 per S plus 10 dikali S plus 10 per S plus 11. Karena di sini ada nilai S plus 10, karena di sini ada nilai S plus 10, kemudian di sini juga ada nilai S plus 10, maka bisa kita coret saja. Sehingga nilainya nanti menjadi 1 per S plus 5 dikali 1 per S plus 11. Didapatkan nilai akhir yaitu 1 per S kuadrat plus 16S plus 55. Di mana nilai ini dimasukkan menjadi nilai yang ada di kotak sebelah sini. Sehingga didapatkan rangkaian seperti ini, yang mana rangkaian ini jika kita lihat pada soal sama dengan blok diagram yang ada pada gambar B. Modelnya yaitu di mana nilai untuk G-nya sendiri adalah 1. Ini untuk nilai G-nya itu adalah 1 per S kuadrat plus 16S plus 55. Dan untuk nilai H-nya itu S plus 10. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa blok diagram pada gambar A ini atau blok diagram pada gambar B ini ekuivalen dengan blok diagram pada gambar A. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.